Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dimas Fitrianto dari kelas 4A1. Kali ini saya akan membahas tentang tunalaras. Definisi tunalaras menurut Smith 1998, IDEA menyatakan bahwa gangguan tunalaras meliputi hal-hal seperti istilah tunalaras mengandung pengertian bahwa memperhatikan satu atau lebih kondisi yang sesuai dengan karakteristik dalam rentang waktu yang lama, di mana hal tersebut mempengaruhi pada prestasi atau penampilan akademis, seperti ketidakmampuan untuk belajar, di mana hal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui segi intelektual, sensori, atau faktor kesehatan. Ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara hubungan baik yang memuaskan dengan kelompok dan guru-gurunya. Bentuk perilaku atau perasaan yang tidak dapat dikendalikan di bawah kondisi normal. Pada umumnya, sering menjurus pada perasaan tidak bahagia dan tertekan. Adanya kecenderungan untuk berkembangnya simptom-simptom fisik atau ketakutan yang diasosiasikan dengan masalah pribadi atau sekolah. Istilah tunalaras mencakup individu yang juga terkena skizofrenia atau autistik, tapi tidak mencakup individu yang menderita social maladjusted. Penyebab disabilitas tunalaras ada faktor biologis, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor budaya dan lingkungan. Yang pertama, faktor biologis. Ada hubungan antara tubuh dan tingkah laku dan dapat dikaitkan bahwa faktor penyebab biologis memiliki hubungan dengan timbulnya gangguan emosional atau tingkah laku. Cooper 2005, Furness and Cavale 2001 dalam halahan. Yang kedua, faktor keluarga. Pada beberapa gangguan emosional atau tingkah laku yang berat, tidaklah mungkin menemukan penelitian yang valid dan konsisten yang menyatakan bahwa kesalahan utama yang menyebabkan anak memiliki gangguan tingkah laku adalah karena orang tuanya. Kaufman dan Landrum dalam hulahan. Disadari atau tidak, ada beberapa kondisi situasi yang mungkin akan turut mempengaruhi sumber penyimpangan tingkah laku anak atau remaja, antara lain penerapan pola asuh yang tidak konsisten dan kesalahan dalam penerapan disiplin, seperti adanya perbedaan prinsip terhadap suami istri saat mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, keterlibatan pihak ketiga dalam pendidikan anak. Adanya ART yang membantu mengasuh anak mengakibatkan kedekatan emosional terhadap orang tua anak tergeser. Yang ketiga, penolakan, pengabaian, dan penyanyian dari orang tua, seperti ketidaksiapan orang tua memiliki anak yang mengakibatkan kondisi sosial, emosional, dan perkembangan anak terganggu, menjadikan anak merasa terasingkan. Yang keempat, orang tua atau orang dewasa menjadi model negatif bagi anak, seperti mencontoh perilaku yang dilakukan secara alamiah yang orang tua lakukan atau orang dewasa di lingkungan dalam maupun luar rumah, seperti merokok ataupun berbicara tentang hal yang belum cukup untuk didengarkan bagi anak yang di bawah umur. Yang kelima, kualitas rumah tangga, seperti suasana disharmonis, perceraian, poligami, mengakibatkan penyimpangan tingkah laku pada anak. Yang keenam, kematian salah satu orang tua, seperti istri atau suami yang tidak siap akan kepergian pasangan yang telah wafat, mempengaruhi kualitas hubungan dengan anak-anaknya. Yang ketujuh, orang tua dan anggota keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, seperti kurangnya pemenuhan perhatian atau materi pada anak. Yang ke-8, status sosial ekonomi keluarga, seperti mempengaruhi sikap anak terhadap orang tuanya, menimbulkan perilaku yang membanding-bandingkan terhadap orang tua lain atau keluarga lain. Yang 9, perlakuan orang tua yang tidak adil. Perbedaan perlakuan terhadap biasanya sering terjadi pada 3 bersaudara, antara anak sulung,
anak tengah, dan anak bungsu. 10. Harapan orang tua yang tidak realistik, seperti mengharapkan anaknya mewujudkan keinginan orang tua yang sebelumnya belum pernah tercapai. Yang ke-11, hukuman fisik yang berlebihan, seperti memberikan hukuman, memukul, mengurung anak di kamar jika melakukan kesalahan tanpa adanya keterbukaan mengapa anak berbuat kesalahan tersebut, dan memberikan penjelasan anak tersebut kepada kita selaku orang tua. Yang ketiga, faktor sekolah. Sekolah dapat menjadi tempat yang menunjang munculnya gangguan emosional dan tingkah laku. Jika sekolah itu sendiri menampilkan sikap-sikap yang tidak mendukung perkembangan anak menjadi lebih baik, sikap-sikap tersebut seperti antara lain disiplin dan tata tertib yang terlalu kaku, inkonsistensi pelaksanaan disiplin dan tata tertib, tuntutan yang terlalu berlebihan terhadap prestasi anak, kepribadian guru yang negatif, perlakuan guru yang tidak adil pada siswa, kehadiran guru yang tidak tepat waktu, sarana dan prasarana fisik yang tidak memadai, faktor budaya dan lingkungan. Selain itu, kelompok teman sebaya adalah sumber penting dari pengaruh budaya, terutama ketika anak memasuki pendidikan dasar di kelas atas. Karakteristik perilaku, intelijensi dan prestasi. Dibandingkan dengan distribusi normal intelijensi, kebanyakan anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku berada pada kategori slow learner dan ketidakmampuan intelektual ringan. Karakteristik sosial dan emosional. Secara umum, karakteristik sosial dan emosional anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku adalah tingkah laku yang tidak terarah, tidak patuh, sering berkelahi, mengucapkan kata-kata kotor, gangguan kepribadian, tidak matang atau tidak dewasa dalam sikap, dan pelanggaran sosial seperti terlibat membolos, mencuri, atau terlibat dalam kasus aktivitas geng. Langkah penanganan, intervensi tingkah laku adalah intervensi yang efektif. Pendekatan tingkah laku menekankan pada pembahasan dan pengukuran tingkah laku anak, seperti positive reinforcement, memberikan sesuatu yang diinginkan atau yang diharapkan supaya perilaku anak tersebut berubah menjadi lebih baik. Negative reinforcement, sesuatu yang meningkatkan tingkah laku siswa jika hal tersebut dihilangkan sebagai hasil dari tindakan atau perilaku. Selain itu, ada juga strategi yang digunakan untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diharapkan, yaitu extinction. Strategi ini mencakup penarikan penguatan reinforcement tersebut dari tingkah laku yang tidak diharapkan. Time out, strategi ini mencakup menarik siswa untuk masa yang singkat dari seluruh sumber penguatan reinforcement. Punishment, pemberian hukuman dengan harapan perilaku anak berubah menjadi lebih baik. Adapun intervensi lainnya yaitu pendekatan psikoanalisis, pendekatan psikologi pendidikan, pendekatan humanistik, pendekatan ekologi, serta pendekatan perilaku. Sekian dari pembahasan yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang saya bahas tersebut, saya bersumber dari buku Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dari Frida Mangunsong. Sekian dan terima kasih.